Bapak ulangi lagi statement Bapak. KD yang ada di KI1 dan KI2 tidak perlu dikembangkan indikator pencapaian kompetensi. Kenapa? Tentu ada pertanyaan Pak. Kalau KD yang ada di KI1, KI3 dan 4 itu dikembangkan IPK-nya. Kenapa di KI1 dan KI2 tidak? KI1 dan KI2 ya, itu tidak kita kembangkan IPK-nya, KD-nya itu dikarenakan bahwa di saat kita ya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, nanti di situ akan tumbuh sikap. Jadi artinya apa itu? Bahwa sikap itu ya, pembelajaran sikap, apakah sikap itu sikap spiritual KI1 maupun itu sikap sosial, itu tumbuh bersamaan dengan pengetahuan yang kita pelajari dengan keterampilan yang kita pelajari. Nah, belajar tentang pengetahuan dan keterampilan menumbuhkan sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap, maka tidak perlu lagi kita melakukan pengembangan IPK pada KD KI1. Nah, selain itu ya, ini merupakan kalau di dalam proses pembelajaran itu tidak ada pembahasan secara langsung terkait dengan sikap. Akan tetapi di saat kita mempelajari pengetahuan dan keterampilan, disitulah ada sikap penerapan dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, maka dari itu kalau ditanya di dalam proses pembelajaran ada pembelajaran apa langsung kepada sikap, tidak ada. Tapi itu merupakan dampak dari pembelajaran tentang kompetensi pengetahuan dan kompetensi. Jadi yang mau kita buat yang mana Pak? Walaupun sudah Bapak jelaskan di video itu, yang mau kita buat itu adalah setiap kita sudah dibagikan per kelompok. Berapa jumlah kelompok kemarin? 10, 9, 8. Katanya nggak ada yang 8, 9 ya. Nah, 9 ya. Nah, berkaitan dengan ini tentunya nanti ya, yang akan kita buat itu masing-masing kelompok menentukan pertama pokok pembahasan dari hasil dari pengembangan pemetaan KI dan KD. Ya kan, sudah Bapak jelaskan di video itu. Nah, setelah kita menentukan apa pokok pembahasan atau temanya dari KI dan KD yang ada di kelas kita masing-masing pada mata pelajaran baik, kemudian kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, cara-caranya sudah Bapak sampaikan di video. Kalau ada pertanyaan sampaikan. Kalau tadi ada pertanyaan Pak, apakah misalnya pertanyaan di sini mana dia nih? Saya ingin bertanya Pak, kenapa KD tidak dipelajari secara langsung? Sekian Pak. KD itu kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi dasar namanya. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa tanda-tanda bahwa kita itu mencapai. Contoh seperti apa Pak? Ini contoh. Seperti yang Bapak tampilkan tadi. Yang ini atau sama aja Pak? Yang ini. Coba lihat ini. Di saat KD itu ya, menuntut kita menganalisis mana Quran Al-Maidah, kemudian An-Nisa, kemudian At-Taubah masing-masing ayatnya. Nah, maka 3.1 ini kita olah melihat kata kerja operasional. Ada KKO yang Bapak sebutkan di dalam video itu. Nah, berdasarkan kalau misal dia itu KD yang ada di KI3 berarti 3.1 kodenya. Nah, 3.1 kita tinggal lihat lagi di situ yang mana yang tingkat kognitif pengetahuan ya. Itu kan ada 1 sampai 6. Nah, kalau menganalisis nanti silakan cek analisisnya seperti apa.
seperti misalnya masalah ada Bapak punya KKU-nya. KKU-nya seperti apa Pak ini ya? Ini Bapak buka di PDF. Nah ini dia KKU. Ini KKU sikap afektif, bukan efektif, afektif. Ya Bapak sudah dari 6 tadi Pak yang menganalisis yang mana? Ini dia menganalisis C4. Ya C4. C4 ini banyak mengaudit, mengatur. Yang mana yang paling pokok, yang cocok di dalam ini. Nah, kalau yang cocok dengan ini namanya IPK utama. Kalau misalnya berada di bawah C4, kita ketemukan seperti contohnya ini. Kalau di dalam contoh ini disebut dengan menjelaskan. Menjelaskan ini itu di dalam di dalam C1 menjelaskan ini. Artinya dia ini bukan IPK utama, tapi IPK pendukung. Jadi yang kalau dia itu misal tadi menganalisis kan, maka kemampuan kognitif atau pengetahuan yang di bawah C4 mulai dari C1 sampai C3 itu disebut dengan IPK pendukung. Belum disuruh masuk duluan. Akhirnya Bapak ngomong semuanya melirik ke situ. Bukan melirik ke materi kita. Kalau Bapak tanya nanti jangan sampai nggak tahu. Hari itu membuat Bapak itu cemburu dengan kamu itu. Ya, Bapak cemburu. Bisa perhatian kamu tidak memperhatikan. Maksud Bapak itu kan diperhatikan pelajaran. Kalau Bapak ini kalau masalah gagal bawaan dari lahir, sangat karena malum ya. Oke, nah Pak kalau ada pertanyaan, di saat kita menentukan IPK itu di atas C4, karena tadi C4 ini ingat contohnya, yang ini kan C4 nih menganalisis ini, adanya di sini kan, nah ini C4 ini. Kalau seandainya kita peroleh yang memungkinkan dilakukan di atas C4, maka dia disebut dengan IPK pengayaan. IPK. Jadi kalau dia itu menganalisis C4 sesuai dengan KI 3 ini kan, tadi di KI 3 analisis itu ada di C4. Kalau dia berada pada urutan C4 tata kerja operasionalnya, disebutlah dia itu adalah IPK utama. Apabila dia terdapat di bawah C yang dimaksud, maka dia termasuk IPK pendukung. Apabila C yang kita maksud itu, kompetensi yang kita maksud itu tingkat pengetahuannya di atas kompetensi yang sudah ditetapkan, maka dia termasuk IPK pengayaan. Apa fungsinya Pak? Kalau yang namanya IPK pendukung dengan utama itu diwajibkan. Nah, pernah ada kita belajar biasanya di SD atau ke SMP atau SMA, kita tidak tuntas. Pernah? Ketidaktuntasan kita itu dilakukan remedial. Apa yang diremedial? Tentu berhubungan dengan kompetensi, mulai dari kompetensi IPK pendukung tadi sama IPK utama. Nah, kalau kita sudah tuntas, teman-teman remedial kita pengayaan. Apa yang dianyakan? Yang dianyakan itu ada IPK pengayaan. Itu maksudnya. Wah jauh itu Pak, ya jauh tuh. Tuh. Memang kuliah itu enaknya tatap muka ya. Bapak juga tidak merasa puas menjelaskannya. Walaupun itu Bapak puas menjelaskannya dengan kakak tingkat kamu. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pengetahuan. Nah, itulah beberapa hal ya. Nanti silakan teman-teman masing-masing kelompok membuat format seperti ini.
Ini dia contohnya. Jadi kalau ditanya KD yang mana Pak, KI yang mana? KD dan KI yang ada pada mata pelajaran PAI kelas masing-masing. Kelompok 1 kelas 1, kelompok 2 kelas 2, kelompok 9 kelas 9. Berarti ini dikerjakan berkelompok Pak. Ya, nilainya juga Pak. Nah, seharusnya minggu ini sudah dikumpulkan. Ada yang sudah buat? Belum mulai Pak. Jangan-jangan. Aku tahu kan? Itu akibat kuliah di online kayak gitu. Iya. Ini karena dia sifatnya praktikum ya. Nah, tapi Pak nonton ya Pak, ngulang kaji. Kamu tuh ada juga sekali diajar langsung masuk. Ada ulang-ulang pun masuk. Itu namanya improving performance untuk peserta didik. Ada dosen kamu atau guru kamu dulu itu kalau ngasih materi buat videonya, ada kan? Ada. Sudah di share lagi videonya kan, supaya kita bisa ulang. Kalau Bapak suruh ulang terus, mau bukan Pak. Nah berikut, kalau seandainya KD itu menunjukkan kode 3.1, di KI berapakah? KI 3. KI tentang pengetahuan. Yang keterampilan itu KI 4. Jangan salah. Nah, sekarang coba kita aja. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KI 2, KI 2, KI 3, KI 1, KI 4. Itu melatih supaya kita connect, supaya kita fokus. Jangan nanti Bapak nyebut KI 3. Gimana disebut Bapak? Ya kan? Berarti itu terkait dengan KI pengetahuan. KI 4 keterampilan itu pasti. Kalau Bapak nyebut KI 2, pasti sikap sosial. Paham tuh maksudnya? Paham? Paham. Kalau paham, kata paham. Nah, kemudian ada lagi contoh. Ini contoh KI 4, urutan pertama, subbagian yang pertama. Kalau tadi 2 angka cuman kan, ini 3 angka, berarti 4.1.1, berarti ada 4.1.2. Berarti pada urutan pertama bagian yang kedua. Kalau 4.1.2. Oke. Nah, mau kita apain nih Pak adik-adik ini? Bukan Krisdayanti, tapi kompetensi dasar. Pertama kita harus menentukan pokok pembahasan. Pokok pembahasan ini yang harus kita tentukan. Dari mana kita tahu nih Pak? Ada tuh di dalam videonya, tonton balik. Kalau nggak juga ngerti nanti buat pertanyaan untuk Bapak berikan. Kalau perlu Bapak buat lagi video baru supaya lebih jelas fokus dengan pertanyaan. Zaman teknologi tidak ketemu pun dengan Bapak tetap kuliah. Tak cukup tatap muka itu 50 menit, 1 jam, 1 SKS. Kita bikin ber-SKS di online. Ya. Iya kan? Kamu sambil tidur bisa, Pak Wiji sambil ngasuh anak bisa. Tahu nggak? Video Pak Wiji itu waktu udah saya ngalah itu sambil ngasuh anak. Tinggal di pesantren mana Pak Wiji? Tahu udah kita mana nih? Ananya? Pesantren ya? Simpangnya ke mana? Oh, masuk situ. Oh, ada pesantren di situ ya? Jauh dari Simpang. 1 kilo, dekat ya. Terakhir waktu itu 2000 berapa ya? Waktu masih mau masuk UN di dekat di MTS
apa ya, Rawajaya ya? Ya Rawajaya ya, yang ada SMK 4 sebelah. Terakhir bapak lewat situ, wah waktu itu lumpurnya masih dalam-dalam, tapi mobil lidarnya langsung sering masuk ya, karena mobil minyak mau keluar. Oke. Nah, bagaimana melakukan ini Pak? Nanti tonton di situ. Cuman Bapak ingin sedikit menjelaskan ada beberapa hal. Kalau seandainya contohnya di sini adalah menganalisis, kenapa kok jadi menjelaskan Pak, kemudian mengidentifikasi, kemudian menunjukkan makna, itu ada di video penjelasan. Kalau enggak kamu tonton di video itu, ketemulah ilmunya. Oke? Kalau malas misalnya nonton YouTube Bapak, takut jam tayang video YouTube Bapak itu bertambah, kamu download saja. Di download aja. Selagi memori semua. Oke, balik fokus ke laptop. Nah, tentunya kata menganalisis ini menjadi kata kunci kita di dalam mengembang IPK itu sendiri. Nah, yang ingin Bapak sampaikan di dalam hal ini terkait dengan KKO. Ini dia, KKO. Kalau perlu file ini nanti Bapak kirim ke grup. Apa yang Bapak maksud tadi Pak? Coba lihat, menganalisis. Yang ini tadi kan? Yang ini. Ini menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 8, An-Nisa ayat 59 atau ayat 105 serta hadis tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos. Nah, itu dia. Nah, bagaimana menjadi 3.1.1 ada disebut dengan IPK pendukung? Kenapa pula di sini ada contohnya misalnya IPK kunci atau utama? Kenapa pula di sini dikatakan dengan IPK pengayaan? Ingat, kata menganalisis tadi, maksudnya menjelaskan dikit ya, itu terdapat di dalam KD 3.1 ini, menganalisis. Maka berdasarkan KKO-nya, ini menganalisis. Inilah yang disebut dengan IPK inti. Setiap menggunakan kata mengaudit, mengatur, menganimasi, dan seterusnya sampai ke memadukan. Nah, maka dia termasuk dengan IPK inti. Apa pula yang dimaksud Pak? Contoh. Kalau di sini IPK inti itu, ini dia, mengumpulkan mana-mana yang terkait dengan taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan kesekedar yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 atau bahaya serta hadis yang berkaitan. Nah, kenapa ini dapat ini kata-kata mengumpulkan? Apakah ada di dalam KKO ini mengumpulkan? Coba lihat, ada kata-kata mengumpulkan. Ini dia mengumpulkan. Artinya tidak semua kita bikin, tidak yang sesuai. Kalau materinya tentang etos kerja tadi ya, berbuat kebajikan dan sebagainya, apakah mungkin diaudit? Tidak ada yang bisa diaudit, berarti tidak dipakai. Nah, skill itu menganimasi tidak perlu dianimasi, mungkin untuk pelajaran yang lain, untuk pelajaran itu atau materi itu. Kemudian memecahkan apa yang mau memecahkan, menegaskan apa yang menegaskan. Kalau tidak ada, cari lagi, merinci, mendiagram, mentolerasi, membagi, tidak mencurah, membagan, tidak menyimpulkan. Nah, menyimpulkan bisa Pak, bisa, silakan gitu. Buat di situ menyimpulkan Pak, buat. Menyimpulkan. Ya. Maka muncullah di sini IPK mengumpulkan. Menyimpulkan ya. Salah ketik ya, tak? Menyimpulkan. Notis baru diinstal. WPS yang punya Bapak 2019 kemarin waktu Bapak mau upgrade ke Office 365 yang 2019 terhapus. Tadi yang hapus sendiri otomatis secara offline.
pusing bapak pakai WPS lah, pusing lagi, ini kerjanya lebih sulit daripada kemarin, lebih mudah. Nah, akhirnya coba registrasi menggunakan handphone di Play Store, beli Office 365 itu melalui pulsa, sebulan gratis, bulan berikutnya bayar. Nah, jadinya seperti ini tampilannya. Apa keunggulannya Pak? Dia ini sistem online, kalau nggak ada kata apa nggak bisa dibuka, tapi dia tak punya kelebihan tersendiri. Contoh, oke, simpel saja. Balik ke yang tadi. Nah, itulah di sini makanya muncul ada IPK kunci, ada IPK pendukung. Yang pendukung itu yang mana Pak? Kalau tadi itu yang kita maksud analisis itu ada di C4. Ini kan ada di C4 nih yang analisis ini. Ini kan analisis. Ini ada di C4. Ini dia tulisan menganalisis. Artinya kalau misal kita mengambil kata kerja operasionalnya ada di C1, C2 dan C3, maka dia disebut dengan IPK pendukung. Pak, kalau kita menggunakan lebih tinggi dari kompetensi itu, berarti lewat dari analisis tadi kan, analisis C4. Kalau kita pakai yang C5 sama C6 Pak, nah itu yang disebut dengan IPK pengayaan. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif. Di dalam mata kuliah ini kita sebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini dia contohnya nih, menjelaskan ini ada di C1, mengidentifikasi C1, menunjukkan makna C1. Ada yang C2, ada C3. Nah, yang C4 itulah IPK kunci, menyimpulkan, menganalisis, merinci, menyimpulkan, itulah mengumpulkan tadi. Ada tadi. Menyimpulkan di bawah Bapak, letak urutannya. Kemudian menemukan. Ada yang didapat dari C5 dan C6 ada nih, menyimpulkan makna yang diperoleh dari C berapa nih, menyimpulkan. Ini nambah mana nih? Kemudian berikutnya ada lagi menafsirkan. Ada gimana menafsirkan? C ada. Menafsirkan. Ini dia C5. Ini C5 nih, menafsirkan. Jadi setiap yang didapat di atas kognitif, jadi C itu kognitif. Ada kognitif 1 disebut dengan mengingat, ini dia. Ada C2 memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Oke? Nah, itulah sekilas yang berhubungan dengan budaya kita yang. Jadi apa yang mau dikerjakan Pak? Buat seperti ini. Ini dia. Ini kepala. Nah kalau ditanya misalnya, Pak, habis mata pelajaran Pak yang mana Pak? Yang kelompok 1 silakan di kelas 1. Kelompok 2 kelas 2. Kelompok 9 Pak, di kelas 9. Kita sampai kelompok berapa? 10. Kelompok 10 Pak, kelas 10. Mata pelajaran tetap PAI dan budi pekerti. Oke?